Kasus Subang hari ini, kriminolog UI Adrianus Ko polisi lama ungkap kasus Subang, Sumi Hastri jawab begini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin mendapat perhatian luas, bahkan Pusat Forensik Universitas Indonesia, UI, turun tangan untuk menggali kasus pembunuhan Subang. Dalam sebuah talk show yang dimotori kriminolog UI Adrianus Meyala langsung mewawancarai Sumi Hastri Purwanti, ahli forensik kedokteran Polri. Sumi menyebut ada kesulitan di kasus pembunuhan Subang karena rusaknya TKP. Menurut Sumi Hastri, tempat kejadian perkara TKP itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Minimal 5 meter dari TKP tidak boleh ada orang di sana apalagi masuk dan menyentuhnya, ujar Sumi Hastri dalam talk show via Instagram tersebut, tanggal 7 November tahun 2021. Menurut Sumi Hastri, memang untuk kasus Subang sudah ada yang berubah di TKP karena mungkin banyak orang di sana yang ingin mengetahui kejadian itu. Atau memang ada yang sengaja yang masuk. Kriminolog UI dalam kesempatan itu juga bertanya, saat ini kasus Subang lama terungkap, tapi kelihatannya tidak banyak yang terlibat. Ini kasus domestik, situasi konflik dalam keluarga, kelihatannya pelaku saksi tidak jauh dari situ. Namun menjadi lama apakah karena salah ambil bukti forensik atau salah pemeriksaan dilakukan penyidik? Sumi Hastri menyatakan bahwa memang saat itu olah TKP tidak holistik, tidak bersama-sama dan buktinya ketika dilakukan gelar perkara tidak connect. Dari itulah diulang lagi, namun sekarang Gusda semua turun, mulai Inafis penyidik, ahli kedokteran forensik, dan sekarang sudah mulai kelihatan. Kuncinya kita harus bersama-sama, mungkin ke depan minta dari kriminolog dan ahli forensik lain dan ada psikiater forensiknya untuk mengantisipasi keterangan saksi yang berubah-ubah, ujarnya. Jadi dalam kasus Subang ada titik lemah saat penggabungan TKPK, hasil otopsi penyidik saat itu belum menyeluruh dan otopsi kedua dilakukan untuk melengkapi saja, ujarnya. Bahkan seharusnya ahli forensik datang ke lokasi didampingi penyidik jadi bersama-sama. Namun mungkin waktu itu kan ada kesibukan lain seperti penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Adrianus Meyala juga bertanya soal apakah situasi itu, diaman kegiatan gelar perkara menjadi tidak holistik bersama-sama. Sumi Hastri menyatakan memang tidak semuanya bisa, makanya terus berikan pengalaman dan pemahaman penyidik yang baru. Setelah tanggal 17 Agustus memang lagi ada kegiatan lain penanganan COVID, jadi jangan menyalahkan teman penyidik Subang karena memang tidak semuanya bisa dan pengalaman, jadi itu harus terus memberi pelajaran arahan kepada penyidik baru, katanya. Ada luka tebasan pada Amalia dan Tuti Suhartini. Dr. Sumi Hastri Purwanti yang juga polisi wanita pertama yang mendapatkan gelar doktor di Asia menjelaskan beberapa jenis luka yang didapat korban pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan, dia telah memeriksa semua bagian tubuh dari kedua jenazah korban pembunuhan Subang. Dr. Sumi Hastri Purwanti juga menjelaskan, bahwa terdapat luka vital akibat tebasan dari pelaku yang membuat korban pembunuh ibu dan anak di Subang tewas. Sumi Hastri Purwanti meminta masyarakat agar bersabar dalam pengungkapan kasus Subang tersebut. Tinggal menunggu pasti, tinggal butuh waktu saja. Saya mengetahui polisi memang terus-terusan melakukan penyidikan, ujar Dr. Sumi Hastri Purwanti. Sebelumnya, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 atau hampir 3 bulan yang lalu. Korban pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini, 55, dan Amelia Mustika Ratu, 23, ditemukan di dalam sebuah bagasi mobil mewah yang terparkir di sebelah rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa beberapa orang terdekat korban sebagai saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.